Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Kembali lagi hari ini kita belajarnya sama Mas lagi ya. Oke, karena kemarin sudah perkenalan, jadi kan nggak perlu perkenalan lagi ya. Mas kepengennya sih kalian masih inget sama nama Mas. Kalau lupa ya ditonton lagi video pembelajaran kemarin. Oke. Nah, untuk kali ini Mas masih menggantikan Pak Budi ya. Materi kali ini itu tentang story time. Materinya itu tentang narrative text. Oke, narrative text. So today we want to learn about narrative text, especially about Prophet Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi nanti itu Mas akan menjelaskan what is narrative text. Narrative text itu sebenarnya apa sih gitu ya. Terus narrative text itu usually ada apa aja di dalam teks naratif itu. Oke, nanti kita bahas ya. Sekarang nih, lanjut. Nah, narrative text. What is narrative text? Narrative text is, ya kira-kira ada yang tahu nggak? Narrative text itu apa? What is narrative? Oke. Nah, kalau nggak ada yang tahu, lanjut. Nah, definition of narrative text. Narrative text is one type of English text that aims to entertain the reader with a story. With a story, narrative text is a text, usually it is a story about something in the past. Maksudnya itu cerita lampau, like dongeng, kayak terus legenda gitu ya, terus cerita-cerita nabi. Nah, itu kan cerita-cerita pada masa lampau ya. Nah, cerita-cerita itu it can be generated as a narrative text ya, dapat didefinisikan sebagai teks naratif. Oke, lanjut. Nah, the generic structure of narrative text. The first one is orientation. Orientation itu pendahuluan. Jadi itu pada bagian pertama. Orientation usually contain about the character, setting and time. Character itu karakter. Character is someone or something or somebody who plays the story or as a main character. Main character itu maksudnya tokoh utama or supporting character. Supporting character adalah peran pembantu, maksudnya itu pemeran-pemeran yang lain. Nah, itu namanya karakter. The next one is setting. Setting itu bisa setting tempatnya itu di mana. Misalkan one day or once upon a time, pada zaman dahulu, pada suatu waktu. Nah, selanjutnya itu ada waktunya kapan. Itu lama atau biasanya sih lama ya, namanya juga narrative text. Itu lampau, kapan gitu ya. The next one is complication or problem. Complication usually after or not usually, it is after the orientation. Sometimes a story is lagi greget-gregetnya gitu ya, kayak lagi seru-serunya. Nah, itu lagi complication. Complication itu maksudnya kayak misalkan lagi ada topik apa, biasanya berantemnya atau apanya gitu. Nah, itu complicationnya. The next one is resolution. Resolution itu resolusi permasalahan atau penyelesaian masalah. After complication there is resolution. It means after permasalahan ya, setelah permasalahan pasti kan ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu disebut resolution. Oke. The last one is reorientation or coda, penutup. Nah, penutup atau amanat. Biasanya kayak gini bunyinya. From the story we can learn about, or the story tell us about. Nah, itu kayak gitu biasanya ya. Biasanya itu berisi pesan-pesan moral, amanat ya, model-model seperti itu dari penulisnya atau pengarangnya. Oke, harusnya udah paham ya. Nah, lanjut. Nah, oke. Untuk cerita teks naratif kali ini, Mas akan membacakan
Story of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita tentang Nabi Muhammad. Nanti Mas bacakan bahasa Inggrisnya, lalu terjemahkan bareng-bareng. Oke, lanjut nih. Muhammad is the last prophet. Muhammad is the last prophet. Last prophet. Prophet itu artinya nabi. The last prophet artinya nabi terakhir. He was born in 517 in the Arabian city of Mecca. He was born in 517 Masehi in the Arabian city of Mecca. Di kota Arab, di Arab, kotanya itu kota Mekah. Nah, his father whose name was Abdullah. Ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah. Nah, jadi ingat ya, tadi itu Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, lahirnya tahun 570 Masehi di tanah Arab, kotanya kota Mekah, dan ayahnya namanya Abdullah. Lanjut, passed away 6 months before Muhammad's birthday. Passed away artinya itu wafat atau meninggal. 6 months 6 bulan before itu sebelum Muhammad's birth, kelahiran Nabi Muhammad. Jadi ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah itu meninggal 6 bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Kira-kira gimana? Kasihan ya, sebelum ayahnya si Nabi Muhammad bisa melihat ayahnya, malah ayahnya udah meninggal duluan ya. Oke, lanjut. His mother itu ibunya Aminah passed away when he was 6 years old. Meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Jadi ketika Nabi berumur 6 tahun itu udah jadi yatim piatu. Kasian ya, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Nah, so his grandfather Abdul Muthalib took care of him, but unfortunately he passed away 2 years later. So his grandfather Abdul Muthalib, grandfather itu artinya kakek ya, kakeknya merawat, mengasuh Nabi Muhammad setelah meninggalnya ayah dan ibunya. Nah, unfortunately he passed away 2 years later when Muhammad was 8. Sayangnya kakeknya ini juga meninggal 2 years later, 2 tahun kemudian setelah Nabi Muhammad berumur 8 tahun. Jadi kakeknya itu juga meninggal setelah Nabi Muhammad berumur 8 tahun. Jadi udah gak punya bapak, udah gak punya ibu, kakeknya juga meninggal ini. Kasihan banget. After his grandfather's death, his uncle Abu Thalib, after his grandfather's death, setelah wafatnya kakeknya, his uncle, pamannya Abu Thalib, namanya Abu Thalib ya, took care of him, merawatnya. Took care itu artinya merawat. Took care of him, jadi merawatnya, merawat Nabi Muhammad. And was a support to him for many years. Dan kalau merawat itu pasti ya memberi makannya, terus pakaian dan yang lain-lain, for many years, untuk beberapa waktu yang lama. Oke, setelah itu nih, he worked as a merchant as well as shepherd. Dia bekerja sebagai saudagar yang jujur ya. Cara Nabi Muhammad berdagang itu jujur, itu cara berdagang yang paling baik. Jadi kalau besok adik-adik ya, kalau udah besar kepengen jadi pedagang, nah kalian harus contoh cara berdagangnya Rasul. Selanjutnya, and was married by age 25 with Khadijah. Kemudian Nabi Muhammad menikah pada umur 25 tahun, married by age 25, 25 tahun with Khadijah, dengan Khadijah. Khadijah itu istrinya ya. Oke, selanjutnya, when Muhammad was 40 years old, ketika Nabi Muhammad berumur 4 tahun, he went for a walk to the mountain of Hira Cave. Dia
Nabi Muhammad ini berjalan ke gunung of Hira Cave near Mecca. Berjalan ke gunung yang itu gunungnya itu ada guanya ya, namanya Gua Hira di dekat Mekah. Nah, di sini itu nih selanjutnya nih. According to Muslims, berdasarkan hadis riwayat Muslim, harusnya udah pada tahu ya, biasanya itu kan hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Baihaqi dan yang lain-lain. Nah, itu ini according to Muslim. Itu artinya kayak gitu. The angel Jibril, malaikat Jibril, spoke with him in a cave on the mountain. Berkata kepada Nabi Muhammad di gunung yang di dalam gua itu ya. Berkata kepada Nabi Muhammad, he got a revelation from God, mendapatkan sebuah wahyu ya. Jadi Nabi Muhammad itu jalan-jalan ke gua Hiro ya. Nah, di sana itu Nabi Muhammad ketemu malaikat Jibril. Nah, itu di sana itu Nabi Muhammad diberi wahyu ya, diberi wahyu dari Allah ya. Itu di dalam Gua Hiro. Itu diingat-ingat ya. Oke. Selanjutnya, nah, ya, kemarin itu ada pesan dari Pak Budi. Itu katanya adik-adik minta ini ya, diajarin menjawab pertanyaan 5W1H. How to answer 5W plus 1H question. Nah, itu biasanya itu kalau di UTS ya, UTS atau UAS biasanya kan, nah ada pertanyaan-pertanyaan IC pendek. Nah, itu harus dijawab. Nah, jawaban yang cara yang benar itu yang kayak apa? Oke. Ini teras 1, 2, 3, 4, 5, 6 is examples of how to answer ya, pertanyaan 5W1H. Nah, ini ada pertanyaannya. What is narrative text? Nah, biasanya pertanyaan kayak gitu. What is narrative text? The next one is when Prophet Muhammad was born. Terus where angel Jibril meet Prophet Muhammad? Who is Prophet Muhammad father? Why angel Jibril spoke to Prophet Muhammad? How Prophet Muhammad's life after his uncle passed away. Nah, ini kan ada beberapa pertanyaan yang seperti ini ya. Ini itu udah 5W1H. Gimana taunya 5W1H? Nah, ini 5W itu ada what, when, where, who, why. Kan W-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5W ya. Terus 1H, how. Nah, ini kan pertanyaan seperti ini. Cara menjawabnya adalah kayak gini. Nah, to answer, kan tadi kan pertanyaannya nih, kita balik lagi. What is narrative text? So, how to answer is narrative text is bla bla bla. Gitu ya. Kayak gitu ya. Cara jawabnya itu kayak gitu. Jadi, misalnya pertanyaannya what is narrative text? Jadi jawabnya itu jangan langsung teks apa gitu, teks yang menjelaskan tentang kejadian yang lampau itu jangan, tapi cara menjawabnya adalah narrative text is bla bla bla. Jadi kalau ada pertanyaan what is narrative text, so the answer is narrative text is bla 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 bla. Nah, gitu ya. Itu pun berlaku juga sama pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan kedua. When Prophet Muhammad was born? Jawabannya nih ya, Prophet Muhammad was born in kayak gitu. Jadi pertanyaannya itu ditulis ulang lagi, tapi sebagian, tapi nggak semua. Kayak ini nih, contoh lagi ini kan, when Prophet Muhammad was born, jawabannya adalah Prophet Muhammad was born in. Jadi menghilangkan when-nya di depan ya. Kayak tadi yang pertanyaan what is narrative text. Jadi kan menghilangkan cara jawabnya itu kan narrative text is, berarti kan menghilangkan what-nya ya. Jadi pertanyaan selanjutnya juga sama. When apa tadi? When Prophet Muhammad was born, jawabannya adalah Prophet Muhammad was born in. Nah, kayak gitu. Kira-kira paham ya? Pertanyaannya itu model-modelnya seperti itu cara menjawabnya. Nah, ini yang ke bawahnya juga sama saja. Nah,
gampang kan? Gampang sebenarnya. Jadi ketika besok adik-adik itu UTS atau UAS, itu cara menjawabnya seperti itu. Jangan langsung dijawab ya, tapi ada urutannya yang kayak Mas jelaskan tadi. Jangan seperti itu. Ini sekarang gimana yang kalau yang how, Mas? How Prophet Muhammad's life after his uncle passed away? Jawabannya ya sama. After his uncle passed away, Prophet Muhammad life is kayak gimana bla 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 bla. Sama aja, how-nya itu dihilangkan, kata-katanya diambil sebagian yang akan digunakan untuk menjawab, tapi menghilangkan apa yang ditanyakan. Kalau misalkan yang ditanyakan what, ya what-nya dihilangkan. Yang ditanya where-nya dihilangkan. Yang ditanya when-nya dihilangkan. Yang ditanya how-nya yang dihilangkan. Kemudian langsung ke jawabannya. Cara jawabnya kayak gitu. Bisa ya, sederhana kok, nggak susah dan harusnya bisa dipahami. Oke ya, jangan sampai lupa cara menjawab seperti itu. Oke ya, lanjut. Yeay, ternyata udah selesai untuk materi hari ini. Materi tentang naratif teks. Tadi sudah dijelaskan naratif teks itu apa, terus yang di dalam naratif teks itu apa aja. Kemudian tadi udah membacakan juga cerita tentang Nabi Muhammad. Lalu cara menjawab pertanyaan yang 5W1H ya, itu semua udah dijelaskan. Jadi adik-adik jangan lupa belajar ya, jangan lupa baca-baca lagi cerita-cerita lain tentang naratif teks atau cerita tentang masa lampau kayak dongeng, atau kan mungkin cerita fairy tale atau cerita yang lain-lain juga. Nah itu bisa adik-adik cari sendiri, jangan lupa belajar ya.